Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke kajian, mari sama-sama kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu, dengan harapan dengan doa mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca 3 kali dan kita sambung dengan raditu billahi robba, dengan harapan dengan doa mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang ada sama kita, Allah masih memberikan ridhonya kepada kita. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Jamaah sekalian, tema yang akan saya angkat pada kesempatan ini adalah ini dia, menghitung pahala amaliyah Ramadan atau pahala-pahala yang diucapkan Allah selama Ramadan, atau silahkan diganti dengan menghitung anugerah Allah di bulan Ramadan. Sama aja. Kenapa seperti itu? Ibarat kata kalau orang pegawai itu nunggu bonus itu kadang-kadang nunggu pensiun, atau nunggu paling cepat nunggu Ramadan, atau nunggu tahun baru. Kalau kita nunggunya adalah nunggu Ramadan, nggak nunggu pensiun. Dan kalau kita mau menghitung anugerah Allah di bulan Ramadan ini, itu jawabannya bukan banyak, Bu, tapi banyak banget. Atau bahasa gaulnya banyak bingit gitu kan. Banyak bingit. Nah, banyak bingitnya itu pahala doang, Ustadz. Nah, kebanyakan orang tuh hanya melihatnya dari sisi pahala. Pahalanya banyak, pahala kan nggak kelihatan, Ustadz. Pengampunan dosanya banyak, betul, pengampunan dosanya banyak. Tapi pengampunan dosa kan nggak kelihatan. Saya suka ngasih motivasi. Allah nyiapin tuh bukan hanya pengampunan dosa, sekalipun itu yang terbesar, bukan cuma peninggian derajat, bukan cuma surga, akan tapi juga Allah ngasih kita bekal buat lebaran, bekal buat beli baju, bahkan adik-adik sekalian, bekal untuk nikah. Beneran nih, bekal untuk nikah, iya. Nah, iyanya kayak gimana? Nah, ini ayo kita hitung rame-rame ya. Betapa anugerah Allah itu pas Ramadan itu banyak banget, dan kita seolah-olah dikasih kartu kredit sama Allah yang platinum, dan itu angkanya tulis sendiri. Angkanya tulis sendiri. Limitnya tulis sendiri, silakan. Nah, ini dia. Ini amaliyah Ramadan. Kita coba hitung ya. Ya, apa sih ini? Ini amalan utama di bulan Ramadan kan ada Ramadannya sendiri. Ramadannya ada, puasanya ada, yang wajib ya puasa, ke kanan sunnah, ke kiri juga sunnah, ke bawah juga pelengkap yang wajib.
Yang wajib kan yang atas dan yang bawah. Ramadannya sendiri itu udah punya keutamaan. Ramadan itu punya keutamaan yang nggak dimiliki oleh bulan lain. Nah, apalagi kalau misalnya di plus puasa, plus zakat, tambah kanan traweh, tambah kiri Lailatul Qadar. Itu kalau ditambahin, ya udah pasti banyak banget. Keutamaan Ramadan secara menurut hadisnya kan semuanya tahu ya, akan dibuka pintu-pintu surga. Buat kita yang merindukan surga, kesempatan untuk masuk surga terbuka lebih luas di bulan Ramadan. Apa maksudnya di sini dibuka pintu-pintu surga? Kesempatan kita, semangat kita untuk mencari kebaikan lebih besar ketimbang di luar bulan Ramadan. Gak usah pakai dicari Pak, akan tapi datang sendiri. Kita akan ke masjid ya, ke masjid siang hari atau ke masjid malam hari. Itu nggak ada yang bilang sok suci, sok alim ketika di bulan Ramadan. Mungkin kalau sekarang ini kita pulang agak malaman sedikit, orang bilang apa gitu. Tapi di bulan Ramadan nggak ada. Ketika ke bulan Ramadan kita sedekah lebih banyak lagi, nggak ada orang yang ngomongin. Terus ketika kita baca Qur'annya lebih daripada biasanya, nggak ada yang ngomongin. Orang yang nggak pakai jilbab di bulan Ramadan kayak di TV, nggak ada yang ngomongin gitu. Berarti kan pintu-pintu surganya kebuka banget. Dan ini ketika kita bilang keutamaan Ramadan, ini nggak mengenal tempat, nggak mengenal orang. Pintu surga ini dibuka di Cipaku doang atau di London juga? Di London juga. Di Hollywood juga pintu surganya terbuka dan pintu nerakanya tertutup. Tapi kok di sana masih banyak hal-hal negatif. Itu yang ada adalah bukan setan yang ada, dia dan temannya setan. Tinggal dirinya dan teman-temannya dia yang sudah berperilaku seperti setan. Kalau setannya sendiri sesuai dengan hadis yang populer banget ya, idza ja'at Ramadan sufidatis syayatin. Kalau misalnya datang bulan Ramadan, setan-setan akan dibelenggu. Itu betul-betul dibelenggu. Dan kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa setan itu betul-betul dibelenggu dan setan-setan tidak ada yang mengganggu kita. Yang mengganggu kita adalah tinggal diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, dan teman kita yang mempengaruhi. Kok di Amerika, saya pernah puasa di Eropa tuh, saya pernah puasa di London, saya puasa di Hong Kong, saya puasa di Sydney. Kalau di Arab sih samalah sama kita ya, sama di kita. Nah itu Ustaz gimana waktu puasa di London? Ya nggak berasa Pak, berasa puasanya. Karena yang orang-orang kita omongin, orang muslim ngomongin itu adalah ayo buka yuk di rumah saya, yuk kita tarawih yuk. Jadi kerasa. Nah, yang lingkungannya ya setan, yang mereka setan, orang-orang nurutnya setan dan teman-teman lingkungan adalah setan. Kalau orang muslimnya sendiri itu nggak ada yang setan. Kecuali yang udah berubah karakter menjadi setan. Artinya betul-betul setan itu dibelenggu, bukan cuma maknawinya doang. Terus yang ketiganya setiap malam akan ada pembebasan dari neraka. Sebagai seorang muslim kan cita-cita besarnya adalah masuk surga. Itu cita-cita besar sebagai seorang muslim. Dan kita ini punya jatah dua loh. Jatah di neraka ada, jatah di surga ada. Teks hadis riwayat muslimnya kayak begitu. Semua kita ini punya mak'ad, punya tempat duduk, punya kapling bahasa kitanya di surga dan di neraka. Setiap manusia. Cuman kalau orang kafir kapling surganya langsung dicoret, kalau orang muslim kapling surganya dan nerakanya ada. Tinggal ada yang kita ngambil dua, ada yang ngambil satu. Kalau orang kafir kan nggak bisa ngambil dua. Begitu dia masih kafir, maka dia berarti udah mencoret kapling di surganya. Kalau kita nih muslim, kaplingnya tetap dua. Nanti ada yang mencoret terus kapling nerakanya, tinggal kita masuk surganya. Nah pada setiap malam Ramadan itu akan ada pembebasan orang dari kapling-kapling neraka. Nanti tinggal malaikat ke Cipaku, di absen siapa-siapa yang hadir di sini, ini dapat jatah pembebasan neraka. Dan tiap malamnya itu bukan satu, bukan dua orang. Kalau pemenang kuis kan cuma satu orang, apalagi hadiahnya umroh, cuma satu orang.
atau orang dua orang gitu. Nah ini di riwayat hadisnya sebanyak bulu kambing yang ada di Bani Fulan gitu. Bulu kambing satu aja udah jutaan ya, apalagi di satu komunitas pasti jutaan orang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya. Terus keutamaan Ramadan yang lain adalah kelipatan pahala ibadah di bulan Ramadan akan meningkat, yang sunnah menjadi pahalanya menjadi wajib naik 2 kali lipat sampai sekian kali lipat, sampai 600 kali lipat, bahkan bisa lebih. Itu yang nah ini berlaku ibu ngapain aja, ibu berkata baik kepada orang, ibu mengirim WhatsApp kepada teman di bulan Ramadan, pahalanya berlipat. Ibu matiin TV di bulan Ramadan, pahalanya juga berlipat. Ada acara gosip nih, silet atau apanya, matiin gitu, maka pahalanya berlipat. Baik, ini Ramadannya. Dan kita katakan tadi tidak mengenal tempat, tidak mengenal orang. Nah, yang sekarang nih baru nih dikaitkan dengan person kita. Kita puasa pahalanya gede banget. Puasa pahalanya gede karena as-saumuli wa ana azibihi, puasa untukku dan aku yang akan membayarnya. Bayarannya berapa? Untuk memahami teks hadis ini, kul amal ibni adam lahu illa siyam, setiap amalan manusia itu buat dia kecuali puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Memahaminya adalah bandingkan antara 5 orang yang akan memberikan kita uang. Ada seorang tukang becak bilang gini, Pak tolong dong bantuin saya sebentar, nanti saya kasih uang. Ada sopir taksi mengatakan tolong dong bantuin saya, nanti saya kasih uang. Ada seorang direktur bank mengatakan tolong dong bantuin saya, nanti saya kasih uang. Ada seorang menteri atau seorang presiden mengatakan bantuin saya dong, nanti saya kasih uang. Ada seorang konglomerat sekelas Bill Gates gitu, sekelas Khairul Tanjung, bantuin saya dong, nanti saya kasih uang. Semuanya orang baik, semua orangnya baik dan semuanya tidak ada ingkar janji. Kira-kira nilainya sama gak Pak? Kata-katanya kan sama, nanti kamu saya kasih uang, bantuin saya kerja 1 hari ini atau 1 minggu, 1 hari lah, nanti kamu saya kasih uang. Itu nilainya beda gak Pak? Kan beda. Kenapa beda? Karena tukang becak punya apa, direktur bank punya apa, presiden punya apa, raja punya apa, kalau Allah punya apa? Kalau Bill Gates kan punya cuman punya Microsoft doang dan gengnya. Dia nggak punya, ini nggak punya. Jakarta dia nggak punya. Raja Salman cuma punya Saudi doang gitu, sebagian kecil Saudi. Kalau Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi pasti dong pahala yang diberikan oleh Allah tuh besar jadinya, karena Allah Maha Kaya, Allah punya segalanya. Itu memahaminya. Nah, kalau digabung antara puasa dengan Ramadan, maka jawabannya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya. Kalau kita gabung antara puasa dengan Ramadan. Kita tambahin lagi tuh, kalau puasa kita kurang sempurna, tutup aja dengan zakat fitrah. Akan membantu kekurangan kita selama bulan Ramadan. Mau tambah kanan, tambah kiri. Tambah kanan, traweh, man qoma ramadhana imanan wasaban, barang siapa yang traweh di bulan Ramadan dengan baik, pahalanya sama, ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Senggol kiri lagi Lailatul Qadar, sama juga man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya. Puasa campur Ramadan diampuni dosanya, tarawih campur Ramadan diampuni dosanya, Lailatul Qadar campur Ramadan karena ada Jumat Ramadan diampuni dosanya, zakat penutup dari kekurangan-kekurangan. Maka kalau ini kita sempurna, kita akan diampuni dosanya, dan orang yang diampuni dosanya sudah dipastikan akan masuk surga. Penghalang kita untuk masuk surga adalah dosa. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka Allah persilahkan kita masuk surga. Berapa nilai surga? Berapa nilai surga? Sama gak dengan punya rumah di Menteng?
Ibu nih kalau dijanjikan ya kerjalah satu tahun di sini di Darut Tauhid sini 15 jam satu hari, 1 tahun aja dah. Akan dikasih hadiah rumah di Menteng. Kira-kira banyak gak yang ngelamar, Bu? Pasti banyak. Pasti banyak. 15 jam 20 jam aja banyak yang ngelamar, apalagi cuma 15 jam. Semangatnya tinggi atau enggak? Semangatnya tinggi. Berebut atau enggak? Berebut. Ketahuilah rumah di Menteng enggak ada apa-apanya dibanding surga. Rumah di Menteng rumah siapa? Mau rumah Megawati, mau rumah Khairul Tanjung, mau rumah Paudi Bowo, itu enggak ada apa-apanya dibanding rumah di surga. Nah, berarti pahalanya gede dong. Pahalanya gede. Ini Ramadan kapan? Kan saya udah berkali-kali Ramadan. Ya Ramadan kapan aja, Bu? Ramadan kapan saja, Ramadan tahun ini iya. Kita dapat maghfirah iya. Cuman kan repotnya kan habis Ramadan kita belum meninggal, Bu. Jadi yang paling cakep, ini yang paling cakep, Pak. Saya selalu mengatakan ini, ya, yang paling cakep adalah kalau kita meninggalnya setelah bulan Ramadan, malam takbiran. Malam takbiran meninggal itu adalah meninggal yang paling indah. Cuma rata-rata ibu-ibu nggak mau. Kenapa? Karena mau makan dodol dulu besok pagi. Nyobain ketupat dulu. Kalau anak-anak adalah mau pakai baju baru dulu, ya mau pasang petasan dulu. Hal-hal yang kegembiraan. Mau pulang kampung dulu. Kan pada begitu, Bu. Nah, Ustaz mau malam Ramadan? Iya. Malam takbiran mau. Ketika saya umroh gitu atau haji, saya selalu bilang sama jamaah saya, meninggal yang paling baik adalah di Madinah. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk dikuburkan di Baqi. Orang yang dikuburkan di Baqi kan tetanggaannya satu kompleks sama Aisyah, sama Ummu Salamah, sama Abdullah bin Umar, sama Utsman bin Affan, tetanggaan dengan Rasulullah, cuma jarak beberapa meter doang, dan akan dijanjikan oleh Rasulullah akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Kan enak banget. Saya tawarin ke jamaah, siapa yang mau? Nggak ada yang angkat tangan, Bu. Nggak ada yang angkat tangan. Alasannya kenapa? Udah beli oleh-oleh, Ustaz, buat pulang ke rumah, buat cucu kalau yang udah nenek, buat anak. Terus ditodonglah saya, Ustaz mau Ustaz meninggal di Madinah? Mau, tapi jangan tahun sekarang ya. Haji 10 tahun lagi dah, gitu. Haji 20 tahun lagi dah. Tapi meninggal di mana? Kalau digabungin gimana? Meninggal di Madinah malam takbiran. Itu komplit, Pak. Komplitnya kenapa? Komplitnya ya tadi tuh. Dan Imam Bukhari rahimahullah meninggalnya tanggal 1 Syawal. Imam Bukhari meninggalnya 1 Syawal. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang mencintai Imam Bukhari, dan saya ngajar di TV ya, Sahih Bukhari. Mudah-mudahan pada ikut. Besok nih Ramadan nih setiap hari jam 5 sampai jam 6 di TVRI. Kalau bukan hari Ramadan setiap hari Minggu doang jam 5 sampai jam 6. Nah, mudah-mudahan saya juga meninggal tanggal 1 Syawal. Yang mau meninggal tanggal 1 Syawal angkat tangan. Ya, tahunnya jangan tahun sekarang. tahun yang ini. Tapi tanggalnya tanggal 1 kalau hitungan waktu itu paling cakep, Ustaz. Enggak ada waktu yang paling cakep. Kita habis inian kok. Habis ini semuanya ya. Habis semuanya meninggal. Kalau kita umpamanya meninggalnya 5 Syawal udah repot. 5 Syawal udah repot, Pak. Bapak pulang kampung, ketemu orang ya, ketemu teman-teman. Itu yang diomongin apa, Pak? Pasti ada yang miring ya, ada yang ke kiri ya. Baju lu cakep gitu. Dari mana nih? Kerja di mana gitu. Bla bla, pasti itu masih lurus. 2 menit kemudian udah belok. Sama ibu kayak gitu juga. Ketika ketemu teman, ketemu saudara, omongan 2 menit pertama itu masih bagus, 5 menit pertama bagus, tapi udah 10 menit ke atas itu udah mulai ada riaknya, mulai ada gibahnya, mulai ada hal-hal yang negatif. Dosa gak, Pak? Dosa. Kita bikin dosa baru. Nah, ini surga semua nih, Pak nih. Ini bagiannya adalah bagian ukhrawi.
bagian duniawinya mana? Bagian duniawinya adalah yang sebelah sini nih. Ini banyak bagian duniawinya. Nah, tadi kalau umpamanya sabar ya, sabar pahalanya banyak, banyak banget buat kesabaran. Dan orang puasa itu pasti ketemu sama yang namanya sabar. Gak ada orang puasa nggak ketemu namanya sabar. Kalau kita nggak ketemu sabar, kita puasanya nggak benar, Bu. Nah, terus tadarus kita ketemu. Bahkan tadarus kan agak sedikit panjang ya, agak sedikit lama, pahalanya bisa dihitung. Dan sedekah kita dapat, iftar kita dapat 2 kali lipat, iktikaf kita walaupun berapa jam kita bisa. Ntar untuk tadi Lailatul Qadar kita mungkin berapa hari gitu, berapa hari. Dan sahur kita dapat berkahnya, takbir dapat berkahnya, id dapat berkahnya. Dan yang duit mana Ustadz? Yang faktor ekonomi mana? Yang saya bilang ini doa, Bu. Nah, saya pengen ganti gambarnya ini, doa lebih besar daripada tadarusnya. Ntar di tempat doa, doanya di tempat tadarus. Kenapa kayak begitu? Doa bisa ditarik kemana aja. Doa ditarik ke puasa bisa, doa ditarik ke Lailatul Qadar bisa, tarawih bisa, zakat bisa. Cuma karena saya harus taruh di luar adalah karena doa tidak terikat dengan Ramadan. Kalau tarawih kan terikat dengan Ramadan, Lailatul Qadar terikat dengan Ramadan, zakat fitrah pun terikat dengan Ramadan. Doa cuman ketika kita doa kita tarik ke Ramadan, nilai ijabahnya lebih tinggi. Nilai ijabahnya lebih tinggi, momen-momen kitanya lebih tinggi. Doanya orang yang puasa mustajab. Doanya orang puasa di bulan puasa tambah lagi. Doanya orang puasa di bulan puasa habis tadarus tambah lagi, Pak. Doanya orang puasa lagi puasa habis tadarus habis sedekah tambah lagi. Doanya orang puasa di bulan puasa di malam Lailatul Qadar tambah lagi. Nah, itu banyak banget poin-poin yang menyebabkan doa kita diterima. Dan kalau umpamanya ya, kita ngomong nih tanggal 15. Kita ngomong tanggal 15 Ramadan atau tanggal 10 Ramadan. Pikiran kita udah kemana? Buat ibu-ibu pasti pikirannya baju lebaran buat anaknya. Buat suami udah pikiran pulang kampung sama anak bininya. Terus ketika suami mikirin pulang kampung, dilihat duitnya nggak cukup, yang dilihat apaan? Gelang bininya. Mau digadein atau BPKB motornya atau BPKB mobilnya mau digadein. Dan ini survei membuktikan ya. Silahkan Pak, saya udah pernah ceramah di Pegadaian. Kata orang Pegadaian, Ramadan Pak, waduh itu. Orang yang gadein gelang sama BPKB itu banyak banget itu. Paling banyak orang gadein adalah di bulan Ramadan. Ya, untuk kebutuhan Ramadan, untuk kebutuhan pulang kampung dan seterusnya. Nah, saya bilang begini. Ini ceramah saya 2 tahun yang lalu kali terinspirasinya. Ketika saya ceramah di Kalimantan Timur, di Pupuk Kaltim, orang pada ngomong soal itu tuh, pulang kampung dan soal gade. Akhirnya saya terlihat ayat tentang Ramadan. Kalau orang ngomong-ngomong soal Ramadan, kan pasti yang dibaca adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sambungin lagi satu ayyamam ma'dudat. Sambungin lagi satu syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sampai walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kan orang banyak sadaqallahul azim Mbak di situ. Iya, bacanya cuma 3 ayat itu untuk mengupas Ramadan. Rata-rata bacanya adalah tadi ayat yang terakhir syahr Ramadan, karena ujungnya adalah walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukminul iddata kan sampai lebaran, malam Id. Walitukabbirullaha kan takbiran. Wa la'allakum tashkurun kita pakai baju baru. Kan begitu. Makan ketupat, makan gulai, makan kambing. Zaman dulu, masih zaman saya ya. Zaman siapa nih? Zaman saya nih, zaman ibu ya. Itu lebaran makannya betul-betul enak, Bu.
Kalau sekarang kan kita makan ketupat laksa kapan aja ada, makan rendang kapan aja ada, makan ini kapan aja ada, kue ini kue itu kapan aja ada. Dulu nggak ada Pak. Dulu makan dodol Lebaran. Kalau nggak makan kue lapis ya, kue lapis yang bikinan satu-satu tuh Bu, yang tradisional. Itu kalau nggak Lebaran nggak ketemu kue lapis. Nah sekarang kan beda saat antum makan kue lapis kapan aja tinggal tunjuk. Nah dulu kita enggak, ketahuan orang tuanya ini. Apa namanya? Kalau kita terusin lagi Bu, terusin lagi bacanya, maka jawabannya adalah itu dia jawabannya. Jadi konsep Islam itu sempurna, konsep Islam tuh mau Lebaran nggak usah pakai gadein gelang bininya, nggak usah pakai gadein BPKB-nya, baca aja ayatnya terusin. Jangan sodaqallahul azim. Jangan berhenti dulu maksudnya gitu. Kalau orang Betawi sodaqallahul azim maksudnya berhenti ya, bukannya ini. Terusin aja. Terusin lagi ayatnya apa? Yang ingat ayatnya? Wa iza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Kalau yang pengen Lebaran bingung, minta aja kemana? Udah minta sama Tuhan, minta sama Allah. Allah jawab gak? Fa inni qarib. Ditawari proposal sama Allah Subhanahu Wa Taala, uji budak watad dai izadaan sebagai persyaratannya. Tawaran dari Allah. Ente mau minta apaan? Duit buat pulang kampung? Minta aja sama Allah. Uji budak watad dai izadaan. Yang benar kan gitu kan, bahasa kita kan yang benar. Ditegasin sama Allah untuk jawaban, untuk menjawab pertanyaan kita yang benar. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Kalau bahasa Betawinya, lu percaya dong gitu, lu yakin dong, lu yakin dong Allah pasti kasih. Itu yang harus kita tanemin Pak. Udah balikin lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah walhasil doa ini apakah dihususkan buat Lebaran, buat pulang kampung doang, buat beli baju doang? Kan enggak. Ketika enggak, berarti kita bisa doa buat apaan? Ibu-ibu sekalian, sorry nih, yang belum punya rumah masih ada di sini, jemaah? Ada yang belum punya rumah? Ada yang masih kontrak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik lagi 11. Naik lagi 11. Lakinya bulan. Ada yang ya, ini adalah kesempatan loh Bu. Kesempatan kita untuk punya rumah, punya rumah kalau pengen punya rumah, punya mobil kalau pengen punya mobil, pengen punya motor kalau pengen punya motor, kerjaan kalau pengen kerjaan, jodoh kalau emang belum ketemu jodoh. Pengen apa aja kan Allah bisa ala kulli syai'in qadir. Logikanya di mana? Logikanya di sini Pak. Doa kan salah satu dari doa. Salah satu dari apa namanya, konsep doa yang istajabah adalah doa habis beramal soleh. Itu kan salah satunya ya. Nah kita di bulan Ramadan amal soleh kita kan banyak banget, banyak banget. Kita minta aja sama Allah ya itunya. Ingat kisah orang yang terperangkap di goa. Ada 3, bukan Ashabul Kahfi. Ada 3 orang yang terperangkap ke goa, nggak bisa keluar. Dia hujan-hujan, hujan-hujan. Dia masuk ke goa kan. Ada 3 orang masuk ke goa. Tahu-tahu karena dorongan angin atau dorongan air, jadi goanya itu ketutup batu. Dorong nggak kuat. Ini katanya di Sahih Bukhari ada ya kisahnya. Ini dorongnya pakai apaan? Mau teriak siapa yang ini, mau ngirim WA siapa yang udah punya WA, ngebel 911 siapa? Kalau 212 ada kan gitu kan. Kalau 911 belum ada. Nah akhirnya apaan? Doa. Nah doa kan kita selama bulan Ramadan, amal soleh kita kan banyak Mbak. Ya bilang aja. Nah, tadi subuh saya ceramah di masjid di Kelapa Gading. Masjid itu yang hadir banyak Pak, 400-an orang, kadang-kadang 300 orang.
Uh, subuh di Kelapa Gading 400 orang, 300 orang. Iya, keren dong masjidnya, keren. Terus penceramahnya keren atau enggak? Bukan penceramahnya keren, amplopnya keren. Karena semua yang hadir dikasih duit, Pak. Semua yang hadir dikasih duit, kecuali orang-orang kaya yang nggak mau ya. Jadi sama kayak di Sunda Kelapa, di Masjid Sunda Kelapa tuh, saya punya pengajian itu tiap hari Selasa. Tapi sekali-kali diminta ceramah subuh hari Jumat. Oke, bisa lagi nggak ada acara subuh ceramah. Kaget saya, Bu. Kalau ceramah Selasa saya itu penuh cuma atas doang. Atas penuh. Ini kok subuh hari Jumat atas bawah penuh. Dan saya lihat ini tampangnya asnaf yang 9 nih. Asnaf yang 9 nih yang rata-rata. Ternyata benar ya, benar habis ceramah dibagiin duit sekarang 20.000 semuanya tuh. Pantesan. Nah saya bilang begini, oke nggak apa-apa itu bagus aja ya, bagus, metode kayak begitu bagus. Tapi saya bilang begini, ayo kita geser dari hari ini dibagi, insya Allah besok berbagi. Gesernya pakai apaan? Pakai doa. Tadi yang nggak punya rumah tingkat pas Lebaran, pas Ramadan nih, cakep-cakepnya, dan mudah-mudahan habis Lebaran udah punya mobil, udah punya rumah semuanya. Nah, doanya kayak gimana ya Allah? Wah Ustadz gimana doanya? Nih doanya nih. Ya Allah, hari ini alhamdulillah banget saya udah puasa. Tadi saya nggak gibah, saya nggak namimah, saya nggak ngomongin orang, saya nggak nonton telenovela. Jadi mata saya ini alhamdulillah banget. Tadi juga saya gorengin, masakin buat suami makanan yang paling enak, buat buka, buat anak juga ini alhamdulillah banget. Ya Allah, tapi kita ini masih ngontrak ya Allah, masih ngontrak, udah lama juga nih, 5 tahun ngontrak ya Allah. Pengen banget punya rumah, rumah sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan amal soleh yang tadi saya lakukan itu Engkau berikan saya pahala surga, pahala maghfirah. Juga bagi juga ya Allah, Engkau berikan juga kami rumah, gak usah yang gede-gede dah ya Allah, 100 meter aja. Tapi 100 meter 3 tingkat ya Allah ya, biar waktu banjir nggak usah pakai ngungsi, naik ke atas doang. Itu amin gitu. Ketika ikhlas Pak, ketika ikhlas, track nyambung sama waktu, nyambung sama kondisi, Allah ijabah. Sebulan kemudian udah, sebulan 2 bulan kemudian punya rumah, minimal puasa tahun depan udah pindah ke rumah baru yang bukan kontrakan, punya rumah sendiri 3 tingkat lagi. Persiapan banjir untuk tingkat 2 tingkat 3-nya. Kalau nggak pakai banjir tingkat 2 dah. Kalau yang daerah banjir tingkat 3 Pak. Nah, itu ini bisa Ustadz, kenapa nggak bisa? Doanya kayak begitu doang. Nah, emang Allah nggak paham Bu? Ya Allah aku minta rumah, Allah nggak paham? Paham aja. Nah, paham dan ya Allah saya tahadus bin nikmah nih Bu ya. Tahadus bin nikmah, saya ngamalin tuh hal-hal yang kayak begitu. Saya belajar dari 2 orang sebenarnya, doa yang model-model kayak gini dari 2 orang. Dari guru saya dulu. Guru saya pimpinan pondok pesantren Gontor yang meninggal tahun 83. Cuma waktu itu karena kita masih SMA belum begitu nyambung. Yang di sini itu Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur kan kalau doa kayak begitu tuh. Dan itu apa salahnya gitu? Apa salahnya? Dan konsepnya adalah kita harus yakin dulu ya. Dalam konsep kita tuh konsep doa harus lulus gitu. Maksudnya konsep doa tuh Allah ala kulli syai'in qadir. Allah fa'alul lima yurid. Allah idza arada syai'an ayyakul lahu kun mayakun. Allah lillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Ini 4 ayat ini nih kita harus paham dan yakini benar. Nah itu baru doa kita nyambung tuh. Kalau enggak masa iya yang benar gitu. Masih pakai mulu. Ketika pakai itu adalah yang membatalkan doa. Itu kan ragu Pak. Itu ragu,
Allah kan bilang, ana inda dzanni abdi bi. Aku ngikuti prasangka hambaku. Hambaku bilang ah, ya udah. Masalah mah selamat tinggal. Tapi kalau hambaku yakin, aku akan persiapkan hal-hal yang nyampe sono. Contoh simpel. Kemarin kita menang 2-0. Kita menangkan 2-0 ya. MU lawan lawan Chelsea. MU maksudnya Muslim lawan Ahok kan gitu kan. 2-0 itu kan kita kan ya Allah ya Robbi, ininya kalah, itunya kalah, dari sisi materinya kalah, dari sisi kekuasaan kalah, dukungan yang itu kalah kita. Kita punya kekuatan apaan? Kekuatan doa kan? Kekuatan doa. Dan lewat kekuatan doa itu Allah bikin seperti itu dan akhirnya kita menang 2-0. Nah, dengan selisih yang jauh banget 17%. Nah, berarti kan kalau cuman ngasih ibu rumah yang 1 miliar mah enteng lah. 2 miliar Ustadz, jangan 1 miliar. Iya 2 miliar deh. Yang 2 miliar mah enteng. Syaratnya apaan? Tadi tuh syarat doa yang tadi tuh 4 itu harus jos gitu, harus yakin banget, nggak pakai keraguan. Tapi kan Ustadz saya bukan ustadzah, saya bukan ini. Nah itu kan pakai tapi lagi. Nah yang tadi kan kita bilang yang membatalkan adalah tapi atau Saya pengen cerita di sini, Bu. Saya bikin buku 212. 212 yang nggak tahu kayaknya di sini dijual ya. Ada 212 itu kan cakep banget. Tapi ternyata nggak kurang laku. Kurang laku apakah karena peredarannya kurang atau kayak gimana? Baru laku waktu 1,5 bulan yang lalu baru laku sekitar 2.000-3.000. Akhirnya udah saya berdoa di Sunda Kelapa tempat saya ngajar, saya berdoa. Saya berdoanya gini, Bu. Ya Allah, doanya robananya panjang biasa. Di ujung-ujungnya saya berdoa, ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, jamaah Sunda Kelapa nih ada yang udah punya rumah, rumahnya bagus, ada juga yang belum punya rumah. Ya Allah, yang belum rumah kasihin mereka rumah, beri rezeki mereka rumah. Ya Allah, yang belum punya mobil kasihin mobil, yang belum punya kendaraan kasih kendaraan, yang belum ketemu jodohnya ketemuin jodohnya, yang belum titipi anak. Yang belum punya jodoh tuh ngaminnya kenceng banget, amin gitu. Ya, yang belum punya rumah ngaminnya kenceng banget, amin gitu. Di ujungnya saya bilang begini, ya Allah, yang bukunya belum lakuin ya Allah. Saya yang amin kan gitu kan. Saya amin buat diri saya sendiri. Tadi kan saya bagi-bagi dulu buat orang lain. Ujungnya apa yang terjadi, Bu? Habis saya sholat isya, kita habis doa kan langsung sholat isya. Sholat isya ke kantor dulu, sebelum pulang ada ibu-ibu yang ngintil. Ibu-ibu ngintil, Ustadz saya pengen beli dong bukunya. Oke, boleh Bu, berapa? Saya beli 50 aja deh, tapi nggak bawa uang. 50, nggak, saya nggak paham Pak, mau beli 50 biji atau 50 apa. Akhirnya minta nomor telepon dan nomor rekening. Saya kasih, besok paginya atau besok siangnya gitu, dikirim lah, Pak Ustadz saya udah kirim. Dia minta 1 buat bawa pulang. Terus saya saya udah kirim Ustadz 50 juta. Alhamdulillah buku saya ada yang beli 50 juta. Bu, 50 juta dapat 420 biji, gimana nih? Saya bawain kemana? Alamatnya di mana, Bu? Gak usah deh, Ustadz aja yang bagi-bagi ke pesantren atau ke kiai-kiai, bagi-bagi. Tapi jangan bagi jamaah Darut Tauhid ya, suruh beli aja gitu. Itu tambahan yang itu. Gitu Pak. Alhamdulillah ya Allah ada yang beli 50 juta. Nah doa ini saya pikirin doanya cakep kan Pak. Wah doa cakep nih. Saya kan ngajar juga di Al-Azhar Kebayoran sini. Minggu keempat saya ngajarnya. Saya copy paste aja.
Copy paste lah doa itu habis ngajar, doa copy paste. Sama Bu, sama. Doain orang, doain saya. Selesai sholat zuhur, habis sholat zuhur pulang kan. Pulang pas nyampe tangga ada yang ngintilin lagi bapak-bapak. Tadi kan ibu-ibu tadi saya nggak kenal. Ini bapak-bapak juga saya nggak kenal. Ustadz, saya beli dong bukunya. Belinya tapi saya transfer ya. Minta nomor rekeningnya sama ininya. Dia minta satu, Pak. Dia minta satu. Oke, transfer 1 jam kemudian, Ustadz saya udah transfer ya 50 juta. Pak, 50 juta kan dapat 400 sekian, 420 eksemplar. Saya kirim kemana Pak? Gak usah deh, Ustadz aja yang bagi-bagi. Jangan ke jamaah Darut Tauhid gitu. Jamaah Darut Tauhid suruh beli aja. Alhamdulillah Bu, mereka beli 50 juta. Besoknya saya ceramah di Belagio, ada yang beli 16 juta satu orang Pak. 16 juta. Saya ceramah di Pondok Gede, ada yang beli 60 juta satu orang. 60 juta. Tapi diambil barangnya, tadi diambil. Kalau yang ini 2 nih nggak diambil. Nah, alhamdulillah jadinya kita ngomong aja kayak begitu. Saya ceramah di Pondok Indah hari Minggu keberapanya gitu, selang 1 minggu atau selang 2 minggu saya ceramah di Pondok Indah. Copy paste lagi nih. Ceramah Pondok Indah, orang kaya kan banyak gitu kan, pasti ada yang nyamber gitu. Pas habis ceramah copy paste, wah sampai kita mau pulang kagak ada yang beli Bu. Nggak ada yang beli, kagak ada yang nyamperin. Yang beli cuma 18 atau 28 orang, tapi belinya satu-satu Pak. Satu-satu kan digelar tuh depan masjid. Nggak ada yang nyamperin saya. Kalau beli satu-satu kan biasa di depan, bisa beli banyak kan baru ke saya. Nggak ada yang beli. Terus gimana dong Ustadz doanya nggak mustajab ya? Nggak mustajab lagi, nggak ampun lagi. Salahnya adalah bukan Pondok Indah yang salah, adalah saya tawakalnya kepada Pondok Indah. Waktu di Al-Azhar, waktu di Sunda Kelapa, waktu di Belagio, waktu di Pondok Gede, saya tawakalnya sama Allah. Yang punya hati itu Allah, bukan yang punya hati itu Pondok Indah, bukan. Akhirnya kagak, tadi nggak laku Bu. Ya lakunya cuma kayak begitu kan, istilahnya biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang karena saya tahu bukan orang Pondok Indah nggak baik, bukan, akan tapi sayanya yang salah, tawakalnya kepada manusia. Harusnya saya tawakalnya tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapokan saya begitu tuh, tawakal ama manusia, saya hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa bantuan Allah, saya bikin buku lagi Bu. Ntar saya kasih lihat bukunya. Zikir dan doa yang super smart yang di Atin tuh, dibeli semuanya sama yayasan. Saya untung 50 juta sekali merem doang, untung semuanya. Dan sekarang ini dibilang lagi, Ustadz tolong cetakin lagi dong, tambah 1000 eksemplar lagi. Ya minimal juga untungnya 50 juta lagi. Itu nggak pakai, paling 1 hari doang kerjanya. Ya, artinya Allah balas ya, Allah balas dengan kita tawakal sama Allah lagi, Allah kasih pintu yang lain. Nah itu kita tinggal tawakalnya kepada Allah. Ini berlaku buat siapa Ustaz? Buat siapa aja. Buat siapa aja. Ibu-ibu sekalian, kalau misalnya saya ceritain donatur saya, ini saya masih jauh di bawah Agim ya, di bawah Ustadz Yusuf Mansur, di bawah Ustadz Arifin Ilham donaturnya. Ada donatur saya satu, tukang apa? Tukang inian Bu, tukang asinan. Tukang asinan datang ke rumah bawa duit sekantong kresek, isinya 150 juta. Ustadz ini 50 juta buat Ustadz, ini 50 juta buat Ustadz Arifin, 50 juta buat Ustadz Yusuf Mansur, tolong teleponin ya gitu. Nah ini ibu tukang apa, kerjanya apaan? Tukang asinan. Tapi saya punya pekerja 48 orang Ustadz. Produksinya 10.000 bungkus, untungnya 2.000 satu bungkusnya sehari. Sehari 10.000 kali 2, kalau 2.000 berapa? 20 juta ya. Jadi untungnya cuma 20 juta. Tukang asinan, mau gak jadi tukang asinan? Ya tukang asinan yang produksinya 10 juta bungkus.
Ya Allah, jadikanlah saya tukang asinan. Yang produksinya 10.000 bungkus. Nah, hal-hal yang kayak begitu tuh lewat apa kita bisa ngerubah ya? Merubah. Ibu tukang ketoprak. Nah, ada ketoprak yang bagus. Bahkan saya baru pulang umroh, paling baru 2 minggu. Ada jamaah saya yang ikut saya udah berkali-kali, Bu. Haji ikut, ONA plus ya. Umroh ikut. Apa profesinya? Tukang sampah. Tukang sampah. Tukang sampahnya iya, tukang sampah punya truk 21 truk. Iya. Punya pekerja cuma 200 orang. Nah, yang ngelola sampah cuma 40 ton sehari. Dan sampahnya nggak ada yang bayar. Kan ada sampah. Sampah ngambil dari pabrik-pabrik diolah. Diolah jadi duit. Nah, tukang sampah itu punya mobil Mercy ya kayak Batman yang bisa keluar. Saya apa namanya, buka pintunya. Iya. Itu tukang sampah, Pak. Betul-betul tukang sampah. Dan beliau ini tahun 2001 masih dorong gerobak jualan abu gosok. 2001 kan belum lama ya, 2001 ya. 2001 tukang gerobak jual abu gosok keliling kampung. 2003 udah punya pabrik. 2006 punya pabrik 3, pabrik besi 3. Artinya perubahan itu kan bisa cepat kayak gitu, Ustaz. Nah, lewat apa kita mau berubah? Ini yang paling gampang adalah lewat doa. Kenapa kok doa kita bisa merubah? Karena kita menyandarnya kepada Zat yang Maha Bisa, yang ala kulli syai'in qadir, yang fa'alul lima yurid, yang idza arada syai'an ayyaqulu kun fayakun. Itu kehebatannya tuh bukan kehebatan kita loh, Bu. Bukan kehebatan kita, tapi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersandar kepada yang Maha Hebat. Kalau kita nih, siapa sih kita? Mau bisa berubahnya siapa gitu. Sehebat-hebatnya kita berubahnya kan sangat biasa gitu. Tapi kalau Allah yang ngerubahin, kayak kita mindahin semut, Bu. Karena kita kecil ya. Bandingannya adalah bukan kita mau samain amal Allah, bukan. Allah, kita mindahin papan catur aja gampang banget, Pak. Semut kalau dari sini mau ke Bogor gitu, berapa lama yang dia butuhkan? Mungkin seminggu baru nyampe Bogor. Tapi kalau kita yang mindahin 1 jam udah nyampe Bogor. Nyampe Surabaya yang mungkin berapa tahun di nyampe Surabaya, kalau ikut kita semut itu akan 1 jam nyampe Surabaya, naik pesawat kan Surabaya. Nah, kita kalau nyandarin sama Allah yang ngerubah kita, maka dalam 1 tahun, dalam 1 jam, Bu, 1 jam kita bisa berubah loh. Dari kelas KW 3 menjadi KW 2, atau dari KW 10 menjadi KW 5. Kalau naik pesawat gitu kan, dirubahnya. Nah, sekarang kesempatan untuk berdoa. Tadi kita katakan berdoa itu bukan khasnya Ramadan, karena Ramadan doa bisa dilakukan kapan saja. Tapi kalau di bulan Ramadan ini suasananya lebih mendukung. Faktor-faktor X-nya itu lebih banyak. Faktor X-nya tadi apaan? Kita amal soleh kita di bulan Ramadan kayaknya banyak ya, lebih banyak, dan kita mintanya lebih khusyuk. Nah, ini aja kita kerjain. Wasilahnya Ramadan. Nah, walhasil kalau ini konsep ini kita terapin ya, kita amalin, maka insya Allah perubahannya itu setahun kemudian kita udah naik kelas. Habis Ramadan kita naik kelas, terus bertahap. Ramadan kemudian kita kelasnya bukan KW 5 lagi, Bu, udah KW 3 atau minimal KW 2, KW 3 mudah-mudahan udah KW 2 gitu. Mungkin KW 1 perlu proses yang lebih ini lagi. Bisa atau tidak, apapun profesi ibu, apapun profesi bapak, bisa. Apapun kondisi sosial ibu, kondisi ekonomi ibu, bisa. Allah tinggal ngerubah ibu dari posisi A ke posisi B atau ke posisi Z gitu.
Itu bisa. Dan Ramadan adalah momen yang sangat luar biasa untuk sebuah perubahan. Mudah-mudahan kita bisa berubah di Ramadan besok. Kalau umpamanya gagal, maka ini sambil kita tutup dan ini yang terakhir, kalau umpamanya kita gagal, maka kita gagalnya adalah ini dia nih, pasti akan merugi. Ini kan rogi ma'an furojulin hadisnya. Rasulullah kan naik ke mimbar ya, amin 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 3 kali amin. Satu aminnya adalah ketika malaikat bilang akan rugilah orang yang dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan, namun selesai Ramadan dosanya belum diampuni. Rasulullah bilang iya. Nih kalau misalnya kita baca yang tadi, yang di sini kesempatannya kayak begini, dosa kita masih nggak diampunin, bahasa orang Oma Iramanya adalah terlalu. Karena kesempatannya luas banget Ustaz, luas banget. Nah mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustaz Lutfi yang tadi sudah menyampaikan materi tentang menghitung anugerah Allah selama bulan suci Ramadan ini insyaallah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, masih ada kesempatan sebelum kita memasuki waktu sholat zuhur, 1 atau 2 penanya. Kami persilakan dari muslimah atau dari para ikhwannya, boleh angkat tangan. Ya, di belakang boleh dibantu mikrofonnya. Untuk ibu yang berjilbab hitam, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, misalkan kalau lagi Ramadan, Ya. kadang kan ada bisnis-bisnis yang memang lagi musiman di bulan Ramadan. Ya. Jika kita dapat peluang untuk bisnis itu, misalkan lebih banyak order seperti itu, kadang ada dilema gitu, mau diterima takut nanti mengurangi porsi ibadah, tapi kalau nggak diterima ya memang ini momennya itu. Bagaimana ya Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Oke. Satu penanya berikutnya untuk sesi akhir dari kita, yang para bapak ada? Ya, Ibu. Para ibu mana? Sebelah mana? Oh ya, sebelah kanan. Teteh mohon dibantu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. mohon maaf mungkin ini di luar tema. Ya. Kalau misalnya kita punya ibu yang emosinya tuh gimana ya, nggak bisa ditahan gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau bicara kayak suka nyumpahin yang nggak baik sama anaknya gitu Pak Ustadz. Itu gimana ya Pak Ustadz? Bakalan diijabah sama Allah atau enggak gitu Pak Ustadz? Doanya siapa? Ibu. Doanya Ibu ya. Kalau lagi emosi kadang kan bicaranya suka asal gitu Pak Ustadz, nggak dipikirin dulu gitu. Ya makasih Ustadz. Assalamualaikum Bukan warahmatullahi doa wabarakatuh. anak ya, bukan? Bukan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Saya tinggal dulu di Jordan, Mbak. Saya kuliah S2 aja di Jordan. Ada satu toko yang ramai banget, tutup selama bulan Ramadan. Tutup selama bulan Ramadan. Kan kalau bahasa kita panen tuh kan, dia enggak ini, saya pengen ibadah. Pegawainya diliburin tapi digaji selama Ramadan digaji. Nanti ordernya kayak gimana? Kalau mau order sebelumnya aja, mau apa-apa sebelumnya aja. Restoran, nah itu tutup selama bulan Ramadan. Ada yang punya steak paling enak di Jakarta tuh, itu ikut saya mulu Bu, Ramadan umroh dari awal sampai akhir. Tiap Ramadan akhir. Itu apa namanya, tapi restorannya tetap buka Bu. Beliaunya yang ke apa namanya, yang ke Mekah selama 1 bulan bulan penuh. Nah itu tinggal tidak haram ya, kalau secara pikir tidak haram ibu jualan di bulan Ramadan. Tapi umpamanya kalau mau berani
mengatakan bahwa rezeki dari Allah, Allah ngasihnya sama waktu sampai Syawal sampai Sya'ban adalah waktu saya usaha, Ramadan saya akan buat ibadah. Itu suatu yang luar biasa. Tapi saya akan tidak berani mengatakan wajib karena hukumnya mubah orang berjualan di bulan Ramadan. Nah, Bapak itu apa namanya? Ada cerita yang menarik dari yang punya warung punya restoran itu. Beliau ditawari asuransi sama jamaah yang lain. Bapak kan mobilnya bagus, ini bagus, asuransiin dong. Kata beliau, bodoh sekali kalau saya asuransi ke kamu. Saya asuransinya ke Allah aja. Saya tiap tahun bayar asuransi, tapi ke Allah. Jadi mobilnya bagus nih, asuransinya berapa satu tahun, mungkin 50 juta asuransinya, maka dibayar aja. Ya Allah, ini saya bayar ya asuransi saya 50 juta, saya kasih anak yatim. Beliau punya mungkin sekarang ini 16 cabang, 16 cabang, setiap cabang satu masjid. Setiap buka cabang maka dia akan mendirikan satu masjid. Restoran steaknya pada tahu udah Cipete gede banget, di Blok M juga ada. Itu baik. Yang kedua Bu, apakah doa yang kayak begini doanya suruh baik aja kayak Syekh Sudais? Saya sumpahin kamu jadi imam Masjid Haram, jadi beneran Bu. Jadi suruh nyumpahinnya itu anak kurang ajar, saya sumpahin kamu jadi profesor gitu. Tambahin, saya sumpahin kamu jadi hafal Quran, saya sumpahin kamu jadi imam Masjid Istiqlal gitu. Diubah kayak begitu. Kalau emang umpamanya nggak bisa berubah, apakah doa dia mustajab? Bu, doa itu ada faktor dia, ada faktor yang didoakan. Ibu yang tadi dikisahkan, kalau buat orang lain dia nggak mustajab, tapi buat anaknya tetap jadi mustajab karena statusnya sebagai ibu. Doa ibu kan mustajab ya, tapi kan berlaku hanya untuk kepada anaknya, kepada suami aja enggak, kepada bapaknya enggak. Anak doanya akan mustajab ketika ibunya udah meninggal, berubah. Nih anak sama ibu masing-masing hidup gitu, kalah anak. Mustajaban doanya ibu kepada anak. Tapi kalau udah meninggal, doanya ibu kalah. Kenapa? Ibu udah nggak bisa berdoa lagi. Jadi anaklah yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada ibunya melalui doanya. Kan ayat hadisnya semua tahu ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau ada yang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Salah satunya kan doa anak yang soleh. Jadi gitu Bu. Nah, kita pandai-pandai ya kita berdoa. Nah, ini yang saya ceritain, buku saya, buku 212. Nah, ada foto ibu di sini. Atau enggak di mana? Nah, ada. Kalau kurang gede, maka di sini dikasih halaman ya. Ya ini pasukan Agim nih, yang ya. Nah terakhir, nah di sini nih, di sini disiapkan foto alumni 212. Aku alumni 212. Tempelin aja foto ibu di sini. Jadi masuk buku sejarah yang sampai sekarang getarannya masih terasa ya, dan menjadi buku kebanggaan. Kalau yang kita banggakan ini ya kepengennya sih punya gitu, ada menjadi cerita buat anak cucu kita. Bahkan saya bilang ntar pas di kuburan ketika ditanya man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammad nabiyyi wa ma imamuka, imamu ya kan kita jawabnya kan Al-Qur'an imami kan. Malaikat bilang ikut 212, ikut. Saya di situ. Saya di sini nih. Itu Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustaz Dr. Ahmad Lutfi untuk penyampaian materinya. Mohon berkenan untuk di sesi ini memberikan kesimpulan Ustaz
sebagai bekal kami di bulan suci Ramadan nanti insyaallah. Ya, kesimpulannya kesempatan emas kita untuk merubah nasib kita, memastikan kita ahli surga dengan beribadah cakep ya di bulan Ramadan, dan bisa juga menjadi perubahan kita dari semua status, Bu. Ibu dari jadi status ibu rumah tangga yang masih berantakan, atau ibu rumah tangga yang masih cerewet gitu, itu bisa menjadi yang lebih baik lagi, atau bapak yang masih kurang tanggung jawab masih bisa jadi tanggung jawab, atau apalah yang negatif menjadi yang positif, termasuk tadi itu dari sisi ini, dari sisi ekonomi. Kalau yang tadi masih ada yang angkat tangan, masih ngontrak, ya berdoalah di bulan Ramadan kesempatannya, insya Allah Ramadan yang akan datang ada tulisan di sini, yang masih kontrak dilarang masuk. Jadi udah nggak boleh lagi, kenapa? Karena kan ngamalin itu. Kalau nggak dikasih kunci salah Ustaz ya, tapi kalau udah dikasih kunci, nggak berhasil juga, salahnya adalah nggak dipakai, ya salah yang nggak pakai lah. Nah itu mudah-mudahan Ustaz. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah, sebelum ditutup doa mohon berkenan bersiap rekan-rekan dari Santri Darut Tauhid Jakarta untuk serban infaknya, kami persilahkan. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin berbagi rizki dan juga untuk